Sahabat radiografer, sejak kapankah Anda menyelesaikan studi di program Diploma Radio Diagnostik dan Radioterapi? Sudah berapa lama Anda menjadi radiografer? Apakah Anda sudah merasa kompeten? Ya, beberapa pertanyaan ini sengaja saya ajukan sehubungan dengan belum lama, tepatnya pada tanggal 15 Mei 2020, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Terawan Agus Putranto baru saja menandatangani sebuah surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 01.07/316/2020 tentang standar profesi radiografer. Surat keputusan ini memuat dua hal. Yang pertama adalah standar kompetensi dan yang kedua berbicara tentang kode etik profesi. Seperti apa intisari dari muatan surat keputusan tersebut? Untuk Anda yang ingin mendalami, yang ingin tahu, yang ingin paham apa garis besarnya, silakan ikuti channel ini dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya. Kita simak dulu. Sahabat radiografer, sebelumnya profesi radiografer berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 357 tahun 2007 sesungguhnya sudah memiliki standar profesi radiografer. Namun seiring dengan usianya yang lebih dari 13 tahun, maka perlu ada pembaruan, perlu ada upgrading. Dan dengan terbitnya surat keputusan Menteri Kesehatan terbaru yakni nomor HK 0107/316/2020 adalah penggantinya. Dan untuk Anda yang merupakan bagian dari keluarga besar profesi radiografer Indonesia, sebaiknya mengetahui bahkan melaksanakan dari surat keputusan Menteri Kesehatan ini, karena di dalamnya akan bisa menjadi tools, menjadi sebuah alat ukur diri. Apakah saya, Anda, kita semua sudah kompeten belum? Dan standar inilah standar yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat radiografer, disusunnya standar kompetensi radiografer ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama adalah dalam rangka sebagai acuan dalam menentukan standar kompetensi lulusan radiografer. Yang kedua, menjadi acuan dalam menjalankan kewenangannya saat memberikan pelayanan di sarana radiologi, baik itu diagnostik maupun radioterapi. Dan yang ketiga adalah menjadi acuan dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam rangka meningkatkan profesionalisme radiografer. Sahabat radiografer, dengan demikian lantas apa sih manfaatnya standar kompetensi radiografer ini yang telah ditandatangani oleh Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagi radiografer. Radiografer memiliki dua manfaat. Yang pertama, ini menjadi alat ukur diri tentang kemampuan diri, tentang kompetensi dirinya terhadap profesinya sebagai radiografer. Kemudian yang kedua, bagi radiografer ini juga bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan praktik teknik radiografi. Life could be a dream, life could be a dream. Selanjutnya adalah manfaat dari ditandatanganinya standar kompetensi radiografer bagi institusi pendidikan, bagi kampus. Maka ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum. Adapun manfaat bagi pemerintah, ini juga bisa menjadi acuan, terutama bagi mereka lembaga yang memiliki kewenangan memberikan lisensi. Ini menjadi patokan, menjadi acuan.
Apakah seseorang ini memang sudah kompeten ataukah kompetensinya perlu ditambah? Nah, di sini maka nanti pihak pemberi lisensi atau pemerintah bisa melakukan terobosan-terobosan dalam kaitannya mungkin mengadakan pelatihan untuk memenuhi standar dari radiografer yang telah mengajukan lisensi tersebut. Kemudian bagi profesi yang pertama ini bisa menjadi acuan dalam program pengembangan kompetensi radiografer yang secara berkelanjutan. Dan yang kedua juga bisa menjadi alat ukur untuk menilai bagaimana kualitas dari radiografer kita dibanding dengan radiografer yang berasal dari luar negeri. Kira-kira demikianlah manfaat-manfaat yang bisa dipetik dari adanya standar kompetensi profesi radiografer ini. Sahabat radiografer, dalam penyusunan standar kompetensi radiografer ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah area kompetensi. Kemudian ada kompetensi inti, selanjutnya adalah komponen kompetensi, dan yang terakhir adalah keterampilan yang diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran. Dalam standar kompetensi radiografer ini juga dilengkapi dengan daftar pokok bahasan, kemudian daftar masalah, selanjutnya adalah daftar pemeriksaan radiologi yang meliputi radiodiagnostik dan radioterapi, serta dilengkapi dengan daftar keterampilan dari berbagai jenjang, yakni jenjang program Diploma 3, program Diploma 4 atau Sarjana Terapan, juga jenjang Magister Terapan, sehingga cukup representatif bagi profesi radiografer. Sahabat radiografer, standar kompetensi radiografer ini terdapat 7 area kompetensi. Nah, 7 area kompetensi ini kemudian didefinisikan. Nah, definisinya ini disebut sebagai kompetensi inti. Kemudian pada area kompetensi ini kemudian dijabarkan. Nah, penjabarannya kita namakan sebagai komponen kompetensi. Nah, dari komponen-komponen kompetensi ini kemudian dijabarkan lagi yang merupakan sebagai kemampuan akhir yang diharapkan saat selesai proses pembelajaran. Sahabat radiografer, apa sih area kompetensi pada standar profesi radiologi itu? Nah, sahabat radiografer, urut-urutannya sebagai berikut. Yang pertama adalah profesional yang bermartabat dan berkepribadian luhur. Kemudian yang kedua adalah mawas diri dan pengembangan diri. Kemudian yang ketiga, komunikasi efektif. Selanjutnya yang keempat adalah pengelolaan informasi. Apa yang kelima? Yang kelima adalah landasan ilmu radiologi. Adapun yang keenam adalah keterampilan teknik radiologi, dan area kompetensi yang terakhir adalah yang ketujuh adalah pengelolaan pelayanan radiologi. Sahabat radiografer, untuk lebih memahami secara detail tentang standar profesi radiografer ini, dalam deskripsi video ini Anda bisa download secara lengkap. Silahkan Anda pelajari. Ini adalah surat keputusan menteri yang terbaru, dan
saya juga telah menyediakan standar kompetensi yang lama. Silahkan Anda bandingkan dan Anda pelajari. Lain waktu nanti kita akan bedah dari masing-masing area kompetensi ini sehingga kita benar-benar menginternal, benar-benar menjadi pribadi radiografer yang profesional, yang terstandar dari standar kompetensi yang diakui oleh negara yang kita cintai ini. Sampai di sini dulu, kita jumpa pada kesempatan berikutnya dengan tema yang berbeda. Dadah.